Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan saudara-saudara semua, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita melalui channel ini. Salawat dan salam kepada ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Baiklah, sejalan dengan rasa syukur tersebut, pada malam hari ini agak berbeda. Pada kesempatan kali ini kita akan mengundang Ustadz. Pertama sekali, Pak Ustadz ini akan memperkenalkan diri, nama dan asal-usul beliau. Kemudian kita akan banyak membahas permasalahan-permasalahan baik tentang kehidupan, kemudian yang paling utama kita selalu mengutamakan pembicaraan-pembicaraan tentang keselamatan. Baiklah, sudah di tengah kita yaitu Bapak Ustadz Asral. Beliau cukup berpengalaman di dalam mentafsir ayat-ayat Al-Quran, kemudian yang ada kaitannya dengan hubungan bagaimana kita cara-cara mengabdi kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan perintah, kemudian mengenang kembali apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, sehingga kita mudah-mudahan dengan pembahasan dengan Ustadz kita ini dapat membawa kepada kita yang dikatakan mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada terang benderang. Baiklah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat berjumpa. Waalaikumsalam. Kita banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita cara-cara bertauhid yang benar, terutama kalau kita melaksanakan perintah Allah, sesungguhnya kita mesti supaya tidak sia-sia. Kita ingin juga mungkin barangkali pada kesempatan ini bisa mewakili saudara-saudara semua yang hadir pada saat ini, dan juga terima kasih sebelumnya kepada saudara-saudara semua. Tapi pada kali ini kita ingin mendengarkan bersama bagaimana sebenarnya bertauhid yang benar menurut Al-Quran, kemudian sesuai dengan perintah Allah. Kami sediakan waktu, Pak, untuk Pak Ustadz menerangkan tentang bagaimana sebenarnya kita yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Maulana Suhada telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit tausiah tentang share apa yang sedikit saya tahu tentang agama ini. Baiklah, saya perkenalkan diri saya. Namun sebelum saya perkenalkan diri saya, sebagaimana biasa suatu acara standarnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah
Innallaha wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Artinya kepunyaan Allah timur dan barat, dan kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Nah, demikian ayat Quran sebagai pembuka. Bagaimana kita bisa kontak langsung kepada Allah, tentu adalah wajahnya maksudnya, atau wujud Allah tersebut. Itu semua harus melalui jalan kebenaran dan hidup. Jadi kata orang kawan-kawan dari orang-orang yang mendahului kita, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kata kitab Yohanes dalam Bible Injil terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Dalam Al-Quran yang dimaksud adalah wajah Allah atau wujud Allah. Di manakah wujud Allah itu? Tadi sudah kita share, kita sebutkan tilawah ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 115, yaitu kemana saja kamu menghadap, di sana wajah Allah. Sekarang saya menghadap ke arah kamera, ya di sana wajah Allah. Hal ini kalau kita membaca sepotong-sepotong ayat tersebut akan bisa menyesatkan, akan lari pengertiannya. Untuk itu agama Islam melalui risalah Rasulullah telah membuat metode jalan kebenaran dan hidup tersebut yang disebut dengan tauhid, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu sebetulnya ada 3 sisi yang kita harus tahu. Namanya satu disebut tauhid uluhiyah, satu lagi tauhid mulkiyah, dan satu lagi tauhid rububiyah. Inilah metode jalan kebenaran dan hidup tersebut yang dimaksud oleh para senior-senior umat sebelum kita. Di surat An-Nas, surat terakhir dari kitab Quranul Karim disebut Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Potong dulu Pak. Ya, jadi kan? Tadi itu kan ada 3 ya. Ya. Pertama adalah uluhiyah, kemudian mulkiyah, dan rububiyah Pak ya. Ya. Nah, jadi sekarang ini ingin menerangkan yang mana dulu Pak? Jadi untuk sebagai pembicaraan awal, sebagai tingkat dasar namanya, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi untuk mencapai zat Allah tersebut, wujud Allah tersebut, yang dimana nanti di surga, insya Allah mudah-mudahan kita akan berjumpa dengan wajah Allah tersebut, itu melalui rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan mulkiyah Allah. Untuk malam ini sebagai salam pembuka dari saya, sebelum saya melanjutkan, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya sebetulnya orang biasa, nama saya Azral, itu pemberian seorang ulama besar di Pekanbaru dulu. Itu adalah diambil dari ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah, Hazaral maut, yang artinya orang takut. Jadi menurut emak dulu, terjadi suatu darurat di daerah Pekanbaru tahun sekitar 58 gitu, 59 begitu. Lahirlah saya kelahiran 58, 59. Nah, maka disebut saya oleh Pak Ustadz tuh namanya Hazral aja, artinya orang takut mati, Hazral maut. Saya tidak punya gelar apa-apa, cuma insya Allah mudah-mudahan saya sudah keliling juga di tempat saya berdakwah dan berkhutbah. Jadi sedikit banyak tahu tentang tauhid ini. Jadi nama Bapak Asral. Kemudian pada malam kesempatan ini kita juga ingin mendengarkan bagaimana pelaksanaannya maupun penjelasannya mengenai rububiyah. Ya. Jadi rububiyah itu adalah kita itu mengenal Allah melalui alam semesta ini. Mulai dari yang besar sampai yang kecil.
Semuanya ini dalam genggaman Allah. Kemanapun kita menghadap, di sana genggaman Allah. Karena kita berada dalam genggamannya. Kita berada dalam genggamannya. Kemanapun kita bergeser di sini, tetap berada dalam genggaman Allah. Itu maksudnya. Kemanapun kamu berada dalam genggaman Allah, kamu akan ketemu Allah. Karena kita berada dalam genggamannya. Wajah Allah. Dalam genggaman wajah Allah. Yang disebut dengan aras ataupun kursi. Itu inti dari tauhid rububiyah. Apabila kita mengetahui alam ini baik secara biologi, fisika ataupun kimia, baik benda hidup ataupun benda mati, kita tahu apa yang terjadi di situ secara terukur, maka kita akan merasakan kehadiran Allah. Seperti yang ditulis di surat Ali Imran ayat 193. 193. Di situ disebutkan inna fi khalqis bismillahirrahmanirrahim inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi penciptaan langit dan bumi dan segala isinya ini serta silih bergantinya siang dan malam itu merupakan la ayatil liulil albab. Ayat yang dimaksud itu adalah tanda kehadiran Allah tersebut. Nah, untuk kita mendalami itu kita harus tahu dulu apa tauhid rububiyah. Sebab di sana Allah tidak tergantung kepada siapapun. Apalagi alam ini. Dia berdiri sendiri aja dia. Tidak ada dia berserikat dengan suatu apapun juga. Kehadirannya itu adalah tidak ada tergantung kepada alam ini. La ayatil ulil albab. Yaitu orang-orang yang cerdas, punya pikiran. Apabila kita tahu ini, maka kita akan tahu kehadiran Allah tersebut. Baiklah, kita ambil sebuah contoh tentang alam ini. Alam ini terbentuk dari unsur-unsur yang disebut dengan atom. Atom membentuk molekul. Atom itu sendiri adalah unsur-unsur partikel-partikel daripada kulit atom dan inti atom. Kulit atom itu adalah berbentuk lintasan-lintasan elektron yang bermuatan listrik negatif. Sedangkan di dalamnya itu adalah partikel-partikel atom yang disebut dengan proton dan neutron. Untuk proton dia bermuatan positif, listrik positif. Antara listrik positif dengan listrik negatif ada suatu kekuatan di situ yang disebut dengan kodrat ilahi. Nah, kodrat ilahi itu sudah mulai mengindikasikan kehadiran Allah di situ. Di situ ada kuantum-kuantum cahaya, di mana dari zat cahaya ini malaikat dibuat. Tentulah malaikat. Semua malaikat Allah itu dibuat dari cahaya Allah. Cahaya yang dibuat oleh Allah di situ. Apabila alam ini terjadi suatu perubahan-perubahan, maka kita akan merasakan kehadiran Allah. Terciptalah benda-benda, baik benda padat, cair ataupun gas. Itu akan membentuk suatu kehadiran Allah di situ. La ayatil liulil albab. Nah, kita kembali kepada hari-hari. Bahwa banyak yang menyebut bahwa kehadiran Allah itu ada di Ka'bah atau Baitullah. Padahal di Quran tidak ada menyebut Ka'bah. Tidak pernah ada satu ayat pun kata-kata Ka'bah di Quran. Ataupun Baitullah di Quran. Tidak ada. Yang ada adalah Masjidil Haram. Di sini letaknya kita agak merancukan pemahamannya. Sehingga
banyak orang menyangka Allah itu ada di Ka'bah, ada di Baitullah. Memang ada ayat di situ disebut Rabbaha zihil bait. Tuhan atas negeri ini. Tapi di ayat pertama tadi, Tuhan tadi, Allah tadi, Rabbinas tadi itu, di semua tempat, kemanapun saja kamu menghadap, di sana wajah Allah. Apakah kita sholat ke sembarang arah? Tidak boleh juga. Kita harus sholatnya arahnya ke kiblat, ke Ka'bah. Jadi apabila kita mengetahui alam ini secara detail, kita akan terbuka hijab kita dengan Allah tersebut. Misalnya garam itu. Garam itu suatu molekul yang tersusun dari satu atom natrium dan satu atom klorida. Antara natrium dan klorida itu terikat dengan suatu plak magnetis listrik. Disitulah adanya wajah Allah tadi. Dimanapun ada benda ini, di sana wajah Allah. Karena semua benda ini adalah atom dan molekul. Sampai alam semesta ini pun gambarnya seperti atom dan molekul juga. Jadi wajah Allah itu ada di mana-mana. Dalam tubuh kita itu disebut dia lebih dekat wa aqrabu min habdil wadid. Dia lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Dan dia mengetahui isi hatimu. Urat leher itu di dalamnya apa? Ya darah. Darah itu ion yang jelas aja di dalam darah itu adalah ion hidrogen dan ion karbonat. Antara ion positif dan ion negatif, ion positif daripada hidrogen dan ion negatif daripada karbonat itu melintang suatu plak magnetis. Disitulah tahta Allah tadi itu. Dimanapun dia akan ada itu ion-ion tadi. Tahta Allah. Jadi kalau kita bisa merasakan ada tahta Allah, di situ aja Allah. Kalau kita jilat itu garam terasa asin. Di asin itulah tahta Allah itu. Jadi kita kembali kepada ayat tadi, kemanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah. Allah itu esa, tidak ada dia minta tolong kepada siapapun juga. Lebih lengkapnya di surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, itu jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Wa la ya'uzuhu hifzuhuma. Artinya Allah tidak ada ilah selain Dia. Dia hidup, kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi semua kita ini diurus. Atau molekul semua diurus oleh Allah. Dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tadi. Di sisi Allah tadi adalah di wajahan tadi maksudnya. Tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya saja. Kursi Allah, itu dimaksud tadi kursi Allah, itu wajah Allah tadi, meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Itu agak lebih lengkap di surat Al-Baqarah, tentang wujud Allah tersebut. Semuanya ini kemana kamu menghadap, di sana dia yang kita sebut tadi. Wajah Allah. Jadi itulah kira-kira gambaran sedikit secara besar, garis besar ayat pembuka tadi.
kemana kamu menghadap, di sana wajah Allah. Baik. Mungkin sudah banyak kita dengar mengenai aras, Pak ya. Tadi ada tentu ayat kursi, tentu aras kan begitu. Kalau dikaitkan dengan ada yang dikatakan surat Yasin, innama amruhu idza arada sya'an yaqula lahu kun fayakun, fa subhanalladzi biyadihi malakut kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi di sini apakah ada intervensi Allah kepada setiap yang dikatakan Ustadz tadi? Karena kita di mana saja menghadap, maka wajah Allah ada di situ. Artinya, setiap molekul pun ada juga yang namanya wajah Allah. Bagaimana hubungan dengan ayat tadi, Pak, yang saya bacakan, surat Yasin tadi? Terima kasih Pak Ustadz Mahmud Maulana Suhada. Pertanyaannya bagus sekali. Bahwa di surat Yasin ayat 83 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Fasubhanallazi biyadihi malakut kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi kalau kita meninggal, kita akan dilahirajiun ke alam malakut tadi. Tadi sudah dijelaskan, wajah Allah itu ada di mana saja. Ya kita kembalinya ke sana aja. Arwah kita kembalinya ke sana. Ke wajah Allah itu. Yang disebut dengan alamnya bukan alam ini, tapi alam al-malakuti. Alam malakut, di sana banyak makhluk malaikat. Di sana juga ada jin sebetulnya, tapi jin itu tingkat dimensinya lebih rendah daripada malaikat. Di sini jelas disebut Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci biyadihi. Biyadihi itu artinya tangannya gitu maksudnya. Tangannya yaitu wajah Allah tadi itu. Yang di sini disebut tangan. Nah, yang adanya di alam al-malakuti, al-malakut. Di sana banyak malaikat itu. Makhluk malaikat. Itu makhluk langit namanya itu, langit. Dan kesanalah kamu kembali. Wa ilaihi turja'un, ke alam itu kamu dikembalikan. Jadi kalau kita meninggal, tubuh kita yang ada di dunia ini dikembalikan ke bumi. Tapi arwah kita yang berbentuk roh atau arwah gitu kembalinya ke alam al-malakut tadi. Di situ disimpan. Kalau yang kurang beruntung tempatnya lain, yang agak beruntung tempatnya lain. Nah, kalau orang kawan-kawan bilang tuh debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah, dikuburkan. Kalau kita tidak, tubuh kita kembalikan ke tanah, dimakan cacing, tapi arwah kita kembalinya ke alam malakut tadi. Ini dalilnya surat Yasin ayatnya 83. Nah di alam al-malakut tadi yang kita di sana ada wajah Allah tuh, itu hanya kejadian yang di situ hanyalah bersifat kun payakun saja. Innama amruhu iza arada syai'an ayakulalahu kun payakun. Jadi tidak ada di sana kalau kita masak nasi dari beras dulu, tidak ada perlu. Cukup tiba-tiba nasi terjadi begitu saja. Kita mau bikin minum kopi, kita cari dulu airnya, tehnya, gulanya, kita masak, jadilah minum kopi. Tapi kalau di alam malakut tidak ada kayak gitu. Sistem di sana adalah sistem penciptaan saja. Di sana yang terjadi adalah urusan Allah semuanya. Walaupun di sana ada malaikat, di sana yang terjadi adalah kun payakun. Jadi dan terjadilah. Itu banyak sekali itu. Ketika api dulu membakar Nabi Ibrahim, itu api itu diperintah dari alam malakut. Ya narkuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kun payakun. Kunni. Maka selamatkanlah hai api tubuh Nabi Ibrahim tersebut. Cukup diperintah aja. Semua ini hanyalah Allah memerintah di sana semua. Berbeda kalau di alam yang di dunia ini, alam yang 3 dimensi ini. Di sini tidak bisa perintah-perintah, semuanya terjadi hukum kausal aja, sebab akibat. Jadi kalau kita mau nasi, ya kita cari beras dulu, cari air, kita masak,
jadilah nasi. Beras jadi nasi, dan nasi bukan beras, tidak sama. Dan beras juga tidak terbentuk begitu saja. Kita tanam dulu padi di sawah, terbentuklah beras, diolah lagi jadi beras. Tapi kalau di alam malakut, yaitu alam yang lebih tinggi dari alam dunia ini, dimensinya, kalau langit itu menurut informasi para ahli, itu dimensinya 12 dimensi. Kalau kita dunia ini 3 dimensi. Jadi amat berat kita hidup di 3 dimensi ini. Tidak bisa kita main kun payakun di alam 3 dimensi ini. Semuanya harus berjuang dengan payah sekali. Harus kita lakukan sesuatu, bahan bakunya apa, kita olah lagi baru menjadi. Jadi kalau di alam malakut itu sifatnya kun payakun aja, main perintah aja jadi. Misalnya Pak Ustadz Suhada jadi perempuan, jadi perempuan ini Ustadz Suhada nih. Pak Suhada mati, ya mati. Pak Suhada hidup, ya hidup. Itu bisa kita latihan ketika kita tidur. Jadi situ tuh kita tidur tuh kita udah pindah ke alam malakut tuh. Allah ya tawafal, Allah mewafatkan dirimu. Kalau Allah bekerja mainnya kun payakun aja. Allah ya tawafal, Allah mewafatkan dirimu. Ya tawaf, mewafatkan dirimu. Ketika kamu mati dan ketika kamu tidur. Jadi kalau kita ingin merasa-rasakan bagaimana kerjaan Allah itu kun payakunnya, ketika kita tidur dari alam bangun ini ke alam tidur itu alam malakut. Gimana kita? Alam subhanallazi biyadihi malakut. Nah, alam malakut itu misalnya alam tidur. Jadi semuanya ini namanya tauhid rububiyah. Kita belajar rububiyah Allah, cara Allah tuh, metode Allah merububiyahkan alam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah yang merabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan seru sekalian alam. Ya. Berarti saya potong dulu Pak. Mungkin perlu juga ditambahkan Rabbil alamin, berarti Rob mengatur alam, mana itu? Mengatur alam. Berarti kita mesti tahu Tuhan di mana mengatur alamnya. Ya. Jadi kira-kira ketika Nabi Adam pertama sekali terbuka hijab untuk melihat aras. Nah, kira-kira dimensi aras di sana tuh apa kira-kira? Isinya tuh apa saja? Jadi dulu Nabi Adam tuh adanya di surga. Surga itu dimensinya bukan 3. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu hidupnya bukan di alam yang berdimensi seperti sekarang ini. Dia ada di bumi, Nabi Adam. Nanti pada episode berikut akan kita jelaskan juga bahwa surga Nabi Adam itu adanya di bumi ini. Pada alam yang berdimensi 3 sekarang. Tapi dulu untuk Nabi Adam dan Hawa, itu alamnya diberi dia berdimensi lebih dari 3. Sehingga dia bisa melihat alam malakut. Alam malakuti yang di situ ada aras. Di alam malakut itu ada aras. Sehingga Adam bisa melihat aras tuh. Nah nanti pada saat sakaratul maut, Allah akan membukakan hijab kita ini. Kita bisa melihat alam yang berdimensi lebih tinggi. Kita bisa melihat surga, kita bisa melihat neraka. Pada saat kita nyawa hampir melayang. Pada saat kita nyawa mau dicabut, terbuka hijab mata kita tuh, indera kita tuh bisa melihat alam al-malakut tadi. Sehingga di situ ada aras, ada surga, ada neraka. Nah, untuk yang sudah selalu tiap hari ini kita mengharapkan masuk surga, begitu nampak surga kita ingin loncat aja sekali masuk surga. Nah, pada saat kita loncat itu kita nyawa pun melayang lah. Itu bisa kita lihat pada waktu cerita di Quran ini Siti Aisyah itu radhiyallahu anha, itu istri daripada Fir'aun Ramses II yang dibunuh oleh Fir'aun. Istrinya itu dibunuh karena tidak mau menyembah suaminya, dibunuh. Nah pada saat itu diperlihatkan surga ke dia. Ya Allah, perlihatkanlah rumahku di surga. Dinampakkan sekali, nampak sama dia tuh surga
Di situ ada rumah. Pada saat itu loncat dia sekali. Loncat nyawanya sekali, lepas dari badannya. Nah, meninggallah dia. Jatuh alat pembunuh itu memecahkan kepalanya. Saat loncat nyawanya, masuk surga sekali. Jadi kita bisa melihat aras apabila terbuka hijab kita. Bisa kita melihat aras Allah, kursi Allah, surga neraka. Bisa kita lihat. Tapi harus kita lepas daripada anu ini dulu. Jadi harus lepas dulu kita dari dimensi 3 ini. Kita harus naik ke dimensi yang lebih tinggi. Langit ke-7 itu dimensinya 12 ya. Kita di dunia ini dimensinya 12. 3. Pengertian dimensi ini begini maksudnya. Itu adalah dimensi itu ukuran. Panjang, lebar, tinggi itu volume. Jadi ruang dan waktu. Jadi kita ini pada posisi ruang dan waktu. Itu dimensi 3. Panjang, lebar, dan tinggi. Tapi kalau kita sudah naik ke dimensi yang lebih tinggi, dimensi 12, itu udah ukuran-ukuran parameternya udah sampai 12 banyak. 12 parameter di sana. Kalau kita 3 parameter ya panjang, lebar, dan tinggi itu volume. Kita pada volume yang rendah sini aja. Tapi makhluk yang ada di volume lebih tinggi bisa melihat ke volume lebih rendah. Umpama kita melihat cermin, itu cermin itu adalah volumenya hanyalah 2 tuh, panjang lebar aja, panjang kali lebar. Volumenya 2. Jadi siapa aja nampak di dalam bayangan cermin, kita bisa melihat. Kita pada dimensi 3 soalnya. Jadi dari dimensi 3 melihat dimensi 2 bisa kita lihat. Tapi orang yang ada di dimensi 2 tidak bisa melihat ke dimensi 3. Dimensi lebih tinggi tidak bisa kita lihat. Jadi kita tidak bisa melihat malaikat, kita tidak bisa melihat aras, tadi lagi kursi Allah, roh, jin tidak bisa kita lihat karena mereka pada posisi dimensi lebih tinggi. Tapi mereka melihat kita karena kita pada posisi lebih rendah dari dia. Kita dimensi 3, mereka dimensi misal jin. Jin itu dimensinya 4. Kita dimensi 3. Sehingga dia bisa lihat kita tidak bisa lihat dia. Apalagi malaikat dimensi 12. Dia bisa lihat kita. Apapun yang kita lakukan nampak sama dia. Mau kita mandi, mau kita mencuri, mau kita korupsi, malaikat lihat tuh. Jadi dalam hal ini keterbatasan kita di alam dunia yang 3 dimensi tidak sama dengan di alam malakut. Berarti ketika kita ingin roh itu mau terbang, maka disitulah muncul antara yang lebih dari 3 dimensi tersebut. Jadi roh itu naik ke dimensi lebih tinggi. Itu yang disebut dengan alam malakut tadi. Kira-kira pertanyaannya tadi juga Bapak menyebut pertama inilah jalan dan hidup dari umat saudara kita, ya. Kan itu. Injil Yohanes. Injil Yohanes. Ya. Mungkin bisa diterangkan lebih jelas. Ada kaitannya dengan yang lainnya, mungkin apa saja gitu. Jadi pembawa daripada agama yang lebih dulu dari kita itu, yang kalau kita menyebut Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam, kalau mereka menyebut Yesus, betul. Itu di Injil Yohanes disebutkannya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kalimat yang tertulis di Injil Yohanes. Tapi aslinya kita nggak tahu bahasanya bahasa Ibrani sebetulnya. Tapi di Quran ada itu. Jadi tidak ada yang bisa sampai kepada alam yang lebih tinggi, yang di sana ada wajah Allah. Bisa disebutkan yang di Quran itu, Pak? Di Quran jalan itu, kebenaran dan hidup tadi. Di sini disebutkan di Al-Fatihah aja lah dulu. Surah Al-Fatihah itu iya kana budu wa iya kana stain. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi namanya siratal mustaqim namanya itu. Jadi jalan kebenaran hidup itu di Al-Quran disebutkan siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Sebetulnya bukan jalan yang lurus, itu jalan yang istiqomah. Jadi mustaqim itu kata dasarnya istiqomah. Jadi jalan kebenaran dan hidup itu tidak berubah lagi, dia istiqomah dia. Kata dasarnya siratal mustaqim itu adalah sirat itu jalan, sedangkan mustaqim itu adalah jalan yang tidak berubah-ubah lagi, udah tetap konsisten jalan. Lurus dia, benar dia. Nah, harus melalui jalan itu kita sampai kepada Bapa, itu kata kawan-kawan kita yang beragama lain. Saudara kita. Saya banyak kawan ya. Saya sangat dekat dengan kawan-kawan yang ada di agama yang lebih tua dari kita.
Jadi saya juga punya Injil ya, pemberian dari panatua. Tidak terbakar Injil itu, bisa saya lihatkan nanti. Waktu rumah saya terbakar, tidak terbakar ya. Sekarang masih ada, sehingga saya bisa mohon izin, bisa saya melihat Injil itu di Injil Yohanes. Jadi jalan kebenaran itu kalau kita di Quran disebut Siratal Mustaqim. Nah, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Siratal Mustaqim tadi. Jadi Siratal Mustaqim itu dibawa oleh, kalau kita namanya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tentulah katanya Yesus gitu. Tapi kita kan tidak mengenal Yesus, di Quran tidak ada. Yang ada adalah Isa Al-Masih ya. Isa ibnu Maryam. Nanti di episode yang lain nanti akan kita jelaskan siapa itu Isa Al-Masih atau Yesus itu. Nah, kira-kira gitu. Nanti kita semuanya ini dalam metode ilmu yang disebut Tauhid Rububiyah. Sehingga kita tahu Allah itu di mana. Jelas tadi disebut alamnya disebut alam malakut. Al-Malakuti di surat Yasin tadi. Wasubhanalladzi biyadihi malakut. Di situ juga ada roh ya. Yang berlaku di situ adalah kun payakun. Kun payakun. Enggak ada di situ tuh main mau masak nasi kita ambil beras, enggak ada. Tiba-tiba nasi ada sekali. Mau bidadari langsung bidadari ada sekali. Enggak ada, dari itu dilahirkan. Tiba-tiba ada munculnya bidadari gitu. Tercipta langsung dia. Baik Pak Ustadz, iya. Untuk kesempatan ini kita sudah sedikit banyak mendengar uraian tadi bahwasanya Tauhid Rububiyah ini memegang peranan penting dalam mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikut juga jalan menuju ke sana. Intinya di dalam rangkumannya mungkin maksud saya ada yang mau disampaikan mengenai Tauhid Rububiyah karena kita terkait dengan saudara-saudara yang lainnya supaya kita lebih fokus. Bahwasanya kita dari awal juga mengatakan Tauhid itu ada 3, pertama Rububiyah, kemudian Uluhiyah, yang ketiga Mulkiyah. Sebagai rangkuman atau mungkin pesan buat kita semua tentang Rububiyah ini, karena di sini banyak mengetahui tentang intervensi Tuhan, intervensi Allah kepada setiap yang ada di muka bumi ini. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Maulana Suhada. Pak Maulana Suhada ini teman saya dari dulu ini. Jadi apapun yang namanya kita untuk mencapai wajah Allah itu, kalau kata kawan-kawan dari Injil Yohanes itu, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku itu. Itu melalui aku itu melalui tauhid namanya. Kalau di Quran ini juga disebut Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Tunjukkanlah aku setiap 5 waktu kita selalu minta kepada Allah di surah Al-Fatihah bahwa Siratal Mustaqim. Nah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jadi apapunlah agama kita, selagi kita beragama, malah saya rasa orang yang tidak beragama pun akan tahu tuh Allah itu secara rububiyah. Makanya di Al-Quran ini banyak dipelajari Tauhid Rububiyah oleh orang-orang yang non-Muslim. Mereka lebih pandai dari orang Islam yang ada sekarang. Profesor Habibie pun pernah mengatakan dia kalah oleh orang-orang Yahudi dalam hal mempelajari Tauhid Rububiyah yang ada di Quran. Segala ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang ini asalnya dari sains and teknologi yang ada di Quran. Itu kita rangkum namanya Tauhid Rububiyah. Sebab Allah itu bukanlah Allah itu bertapa di jauh di sana, tidak. Dia aktif, dia menurut surat Al-Baqarah ayat surat Yasin tadi, surat Kursi tadi, Allah itu terus-menerus mengurus makhluknya, sangat sibuk sekali. Nah, kesibukan Allah mengurus makhluk itu disebut dengan Tauhid Rububiyah. Dia tidak qiyamuhu binafsih la syarikalah. Dia tidak berserikat dengan apapun juga dalam dia beraktivitas di alam ini. Nah, alam ini berada dalam genggamannya. Karena kita berada dalam genggamannya, kemanapun kita menghadap, ya terbentur dengan wajah Allah. Kemanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah. Tapi kita dalam beribadah tentu yang bersih-bersih, ya kita mengarah ke kiblat. Jangan di WC pula sholat. Jadi dimanapun kita berada, ada wajah Allah. Nah, itu
zat yang ada di bumi ini semua, itu 3 aja kita tengok dari fisikanya, dari kimianya, atau dari biologinya. Hanya 3 saja. Semuanya itu dalam rangkuman wajah Allah yang disebut dengan rububiyah. Kira-kira demikian. Kalau ada lebih kurang nanti episode lain kita. Baik, terima kasih Pak Ustadz, sudah banyak sekali yang disampaikan pada kesempatan ini. Dan saya sebenarnya ingin lebih memperdalam lagi tentang rububiyah yang dikatakan tadi wajah Allah. Tentulah dalam acara berikutnya mudah-mudahan dapat kita mencerna kembali tentang widatul wujud. Barangkali itu yang dikatakan wujud Allah, kita juga belum tahu. Mudah-mudahan di kesempatan lain nanti ada pembahasannya, karena kita sangat berharap agar kesempatan ini dapat berlanjut. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali, Pak Ustadz. Terima kasih atas apanya, atas uraiannya. Baiklah, sahabat semua, saya akhiri dulu pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fusikum wa nafsi Allah. Kemudian kita akan berlanjut di tempat di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.